Oke, saya Fadil Awin. Berbicara tentang robot, itu salah satu unsur terpentingnya adalah pemrograman ya. Nah, bagaimana caranya kita memberikan instruksi-instruksi kepada robot-robot tersebut gitu. Nah, bicara tentang program itu saat ini sudah banyak sekali package, library, bahkan barang-barang jadi yang sudah dijual oleh pabrikan gitu. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bisa menjadi salah satu pengembang itulah gitu. Minimal ada satu produk yang bisa rekan-rekan ciptakan. Nah, dari itu kita berangkat dari sebuah dasar. Kita harus mengerti tentang dasar-dasar pemrograman itu sendiri gitu. Jadi nanti kedepannya saya akan membahas tentang kenapanya dari sebuah program, dan kita akan memecah semua libraries yang ada kalau waktu kita cukup atau di video selanjutnya. Nah, jadi untuk membahas dasar, kita saat ini akan membahas tentang yang dasar-dasar dulu aja, itu tentang algoritma pemrograman. Nah, itu di sana secara pengertian kita sudah tahu juga, artinya itu urutan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, menyelesaikan suatu persoalan. Nah, secara struktur itu dibagi tiga ya. Itu ada sekuensial atau urutannya itu lurus. Ada yang selection ya, atau percabangan, branch, dan apapun namanya. Itu biasanya pakai if, case, switch case gitu. Nah, ini ada pilihan kondisi gitu. Ini aksi jika kondisinya true, ini aksi jika kondisinya false. Terus ada iteration, looping, or whatever. Nah, artinya ini akan selama kondisi ini terpenuhi, selama kondisi ini true, dia akan terus berada dalam lingkaran ini. Saat kondisi itu false, dia akan menjalankan aksi selanjutnya. Untuk sekuensial itu sudah banyak sekali contohnya, dan saya pun juga tidak akan membahasnya karena itu akan membuang-buang waktu, karena sangat mudah dipahami gitu. Dan tidak ada yang perlu dibahas karena tidak banyak juga perbedaan di dalamnya. Untuk selection, kita akan masuk ke selection pada sesi kali ini. Saya ada mengutip sebuah soal dari sebelumnya saya ingin memperkenalkan ini text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code, dan kebetulan karena ini laptop untuk operasional office kantor saya, jadi saya tidak menginstal banyak sekali untuk keperluan video ini gitu. Jadi saya menggunakan Visual Studio Code, dan compilernya saya gunakan online aja ya, itu ada di onlinegdb.com. Nah, di sini saya menggunakan onlinegdb.com untuk editornya. Ini saya bersihin dulu. Terus selanjutnya kita akan memecah penyelesaian dan kenapanya dari soal yang saya kutip oleh jagocoding.com ya, itu tentang indeks nilai mahasiswa. Ini sangat umum sekali, bahkan mungkin salah satu dari rekan-rekan sudah mengetahuinya dan pernah menyelesaikannya gitu. Jika nilai ujian besar dari 80, besar sama 80, maka indeksnya A, dan ini kondisi kedua, indeksnya B, ini indeksnya C, dan seterusnya gitu. Nah, saya langsung coba coding ya. Ini saya coba ya, ini saya split layarnya, saya split. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah untuk codingan, untuk soal, yang sebelah kanan adalah untuk codingan gitu. Nah, pertama kita buatkan dulu template apa ya, bukan template sih ya, untuk kebutuhan minimum lah dari sebuah codingan C++ gitu. Stream kita using space std, terus in main functionnya ini fungsi utamanya. Nah, kita check out
gini kalau CAD segini CAD tes, terus di sini kita bikin return 0 gini ya. Ini untuk menjalankannya saya akan mencobanya di compiler saya, compiler online saya, bukan punya saya sih, compiler online. Nah ini sudah berhasil ya, di sini akan menampilkan kata-kata tes. Nah sekarang kita coba menyelesaikan soal yang ada begini. Kita butuh variabel dengan nama nilai. Kita kasih nilainya misalnya 90 dah. Ini adalah nilai yang sering saya dapatkan waktu kuliah. Nah sangat simpel. Pada umumnya kebanyakan dari rekan-rekan akan menyelesaikan soal ini dengan cara seperti ini. Jika nilai ujian besar sama 80, nah maka rekan-rekan biasanya menuliskan jika nilai besar sama 80, ya kan, maka indeks nilai adalah A. Kita out aja ya, out aja seperti biasa, misalnya gini, indeks nilai adalah A, seperti itu. Kita cobain. Ya, maka tampil tulisan indeks nilai adalah A seperti biasa ya. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu kenapa tampilnya A, karena nilainya di atas dari 80. Terus kemudian teman-teman lanjutkan else if nilai besar sama 70 dan nilai kecil dari 80, maka ini saya copy aja ya, B. Nah sampai sini mungkin sudah ini ya, sudah sangat familiar kan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah selanjutnya ini saya duplikat aja, C, D, E, ya benar, ini saya kondisiin seperti ini. Ya untuk nilai C itu kan 55 dan 70. Seperti biasa ya, teman-teman pasti sudah pada tahu sama ini. Di sini ada 40 dan 55. Di sini kita ambil ini. Nah, kita coba run di compiler kita. Kita masukin, kita mau nilai C itu 55 sampai 70, berarti 60 harusnya C. Benarkah 60 harusnya C? Kita lihat. Oh ternyata benar ya, 60 adalah C. Oke ya, kalau saya mau coba misalnya nilai yang sering saya dapatkan sama kuliah adalah A. Oke ya, benar. Nah di sini saya akan membahasnya teman-teman. Apa sih itu else if gitu? Simple kan? Oh else if itu, oh Wim, else if itu kondisi selain dari if gitu. Iya benar gitu. Itu pertanyaan pertama saya tuh, saya tulis aja ya, kenapa pakai else if. Yang pertama. Yang kedua, kenapa pakai logika dan. Bisa dilihat ya, saya kenapa pakai logika N gitu. Kenapa ini saya pertanyakan? Teman-teman? Ternyata jika saya hapus kata-kata else-nya ya, saya coba jalankan di compiler. Nih, ini tidak ada else-nya, hanya if saja. Kita mau ambil angka B, coba B itu ada di 75, itu B. Coba kita run. Ya ternyata hasilnya memang B gitu. Artinya adalah secara penulisan teman-teman sudah membuang energi untuk menuliskan 4 huruf ini di masing-masing blok gitu.
Jadi teman-teman sudah membuang-buang energi untuk menuliskan else if di 4 baris ini gitu. Ya memang sih secara tulisan, kalau apalagi kalau pakai teks-teks editor yang bagus juga hanya 4 baris kok ini. Tapi ini membuka pandangan kita tentang apa itu else gitu. Jadi hasilnya itu bakal tetap sama gitu kalau kita menggunakan else. Kenapa? Ini saya akan saya jelaskan seperti ini jalannya, teman-teman. Saat saya menggunakan else, itu menandakan bahwa satu blok else itu kepunyaan if di blok sebelumnya gitu. Kalau else ini kepunyaan ini, gitu maksudnya teman-teman. Jadi jika teman-teman menuliskan else tanpa if, ya itu secara compiler dia akan berkata bahwa errornya apa? Errornya adalah else without a previous if. Artinya else ini melekat pada if gitu. If boleh tanpa else gitu. Oh, setelah if ada if lagi, setelah if ada if lagi, setelah if ada if lagi, boleh gitu. Nah, kenapa ini hasilnya sama dengan else yang dibuat tadi dengan yang ini? Gambarnya begini, saya misalnya tadi buat 75. Saat di ini ya, program itu jalannya di satu blok gitu, ini satu blok. Kalau di flowchartnya ini kotak, ini satu belah ketupat gitu. Nah, dan seterusnya. Saat di sini si mesin itu mengingat bahwa variabel nilai adalah 75. Di sini membandingkan apakah 75 itu besar dari 80? Enggak. Seperti itu. Di sini dibandingkan lagi. Ya, apakah 75 itu besar dari 70 dan kecil dari 80? Iya, benar. Makanya tampil adalah B. Gitu. Saat kita menggunakan else, ya, ini saya balikin, maaf, ini saya balikin. Saat kita menggunakan else, saat kondisi ini sudah terpenuhi, ya saya ulangi, di sini banyak pembalap. Saat kondisi ini sudah terpenuhi, ya udah, dia tidak akan menjalankan kondisi ini. Artinya setelah dia bertemu dengan kondisi yang memenuhinya, dia langsung menuju ke sini. Jadi secara optimnya dia cepet gitu. Oh, kalau sekarang mah nggak kelihatan. Nanti kalau misalnya rekan-rekan teman-teman bikin coding yang sampai berjuta-juta baris logic if-nya gitu, nggak mungkin bisa sih di if yang dalam loop gitu. Nah, ini bakal terlihat jelas perbedaan waktunya gitu. Sekarang tanpa if, tanpa else gitu. Nah, tanpa else sama juga hasilnya gitu. Kenapa bisa sama? Karena sejatinya rekan-rekan sudah membatasi nilai dengan dan ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya guna else itu untuk membantu mesin aja biar cepat nyarinya. Kalau udah ketemu ya udah nggak perlu nyari ke bawah lagi gitu. Kalau dikodingkan tanpa else ini, saat 75 itu apakah besar dari 80? Enggak. Ya udah, dia terus ke bawah. Di sini udah bener nih, dia jalankan, dia outputkan B, tapi dia tetap menjalankan ini sebenarnya teman-teman. Tapi kita karena kebetulan kondisinya nggak terpenuhi aja, makanya dia tidak mengoutputkan C ini sampai ke sini, seperti itu. Oke ya, clear ya tentang else ya. Nanti selanjutnya itu kita akan membahas tentang kenapa pakai logika N. Kenapa ini saya pertanyakan juga, karena ternyata kalau N-nya saya hapus, ya saya jalankan di sini, saya inputkan 75 nih, hasilnya adalah B. Oh iya Wim, coba lu input 46 dah, 46 berapa sih 46 ya? Boleh. Sama D, bener, logiknya sama sesuai dengan soal ini. Nah, saya akan bahas.
Kalau dia 75 contoh, dia membaca ini. Apakah 75 itu besar dari 80? Tidak. Gitu kan? Artinya kalau 75, kalau artinya kondisi ini hanya untuk nilai-nilai 80 ke atas. Gitu. Secara tidak langsung saat ada kondisi ini yang mana bunyinya adalah besar dari 70, dia membatasi sampai 79. Seperti itu sih gambarnya, teman-teman. Makanya dia sudah memenuhi ini B gitu. Yang secara tidak langsung dia tidak akan menjalankan ini gitu, teman-teman. Nah, makanya hasilnya adalah B. Sekarang kita buang N-nya. Kita juga buang else-nya. Nah, seperti ini. Saya kasih teman-teman waktu beberapa menit. Silakan untuk menjawab pertanyaan saya adalah untuk sintaks yang seperti ini saya masukin nilai yang ringan-ringan aja dah, misalnya 59 atau 58 maksudnya. Ya 58. Silakan dijawab outputnya adalah apa. Boleh di pause dulu videonya untuk menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Oke ya, kita lanjut ya. Ini hasilnya adalah, ya, kita bahas dulu. 58. Apakah 58 besar dari 80? Enggak. Apakah 58 besar dari 70? Enggak. Apakah 58 besar dari 55? Iya. Artinya dia akan mengeluarkan ini. Apakah 58 besar dari 40? Iya. Artinya dia juga mengeluarkan ini. Apakah 58 itu kecil dari 40? Enggak. Jadi outputnya adalah dua ini, teman-teman. Oke, biar lebih rapi ya, saya tambahkan enter. Ya, jadi endline itu adalah endl itu adalah endl itu adalah endline, artinya enter, teman-teman. Nah, coba kita buktikan. Kalau saya berpendapat keluarnya adalah ini dan ini, gitu. Coba. Oh, ternyata benar. Nah, ini secara logik udah salah ya, jadi nggak bisa dipakai gitu. Secara logik udah salah dan lambat juga. Jadi sebenarnya dari codingan-codingan yang ada, teman-teman, yang seperti ini itu sih bisa bisa dipilih salah satu yang mau seperti apa. Apakah menggunakan else semua, apakah tanpa else atau tanpa logika and gitu. Ini saya belum bahas tentang pembatasan nilai 100 dan nilai min sih, cuman sejauh ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada teman-teman. Jadi kita kedepannya akan membahas semua sih tentang looping juga, kenapanya, libraries orang, sehingga kedepannya teman-teman itu bisa membuat sebuah libraries, membuat suatu produk ataupun mengambil suatu produk orang lain dengan mengetahui alasan dibaliknya. Mudah-mudahan membantu. Saya sudahi. Sampai jumpa.